Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Pendeta Veralina Lehu dalam channel Berkat Spiritual. Pagi hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan RHK Gemim Yeskiel pasal 48 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Dengarkanlah firman Tuhan. Inilah nama suku-suku itu yang paling utara dari laut terus ke Hetlon, ke jalan masuk ke Hamat Hazar Enon, sehingga daerah kota Damsyik yang berdekatan dengan Hamat terletak di sebelah utaranya. Dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Dan. Berbatasan dengan wilayah Dan dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Asyir. Berbatasan dengan wilayah Asyir dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Naftali. Berbatasan dengan wilayah Naftali dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Manasye. Berbatasan dengan wilayah Manasye dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Efraim. Berbatasan dengan wilayah Efraim dari perbatasan wilayah timur sampai perbatasan perbatasan sebelah barat terdapat bagian Ruben. Berbatasan dengan wilayah Ruben dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Yehuda. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga di hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Hari ini saya mengambil tema perenungan sesuai dengan RHK Gemim, yaitu pembagian yang menghadirkan kerukunan. Saudara-saudara, kalau bicara pembagian, contohnya dalam kehidupan sebagai orang Kristen, orang percaya, sebagai orang tua, ketika mewariskan sesuatu kepada anak-anak, tentunya ada pembagian-pembagian yang sudah dilakukan. Tapi yang saya mau ingatkan hari ini bahwa ketika melakukan pembagian, itu harus dilakukan dengan adil. Pembagian yang sama rata. Karena kalau orang membagikan sesuatu nyandak sama rata, pasti akan terjadi konflik, akan terjadi masalah. Misalnya, ketika orang tua mewariskan warisan tanah, sudah ada pembagian-pembagian, dan si A mendapatkan bagian yang besar, tetapi si B mendapatkan bagian yang kecil. Pasti itu akan terjadi masalah, akan terjadi konflik. Sehingga kalau kita baca bagian firman Tuhan saat ini, dalam pembagian-pembagian, khususnya pembagian tanah bagi suku-suku Israel, nyanda ada yang besar, nyanda ada yang kecil. Selalu dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, ya. Dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, baik suku Dan, suku Asyir, Manasye, kalau kita baca dari ayat 1 sampai 7, tidak ada yang orang Manado bilang satu tak lebih, satu tak kurang. Tidak, saudara-saudara. Sehingga ini mau mengingatkan kepada kita semua, baik dalam lingkup keluarga, dalam lingkup berjemaat, bahkan dalam lingkup bermasyarakat. Ketika membagikan sesuatu kepada masyarakat, kepada anggota jemaat, baik dalam bentuk diakonia, dalam bentuk apapun, ketika membagikan sesuatu itu harus dibagikan sama rata satu dengan yang lain. Apalagi dalam kehidupan keluarga. Orang tua secara khusus harus membagikan sama rata kepada semua anak-anak. Jangan karena satu anak sayang-sayang, kong satu tuh dapat lebih. Kenapa? Karena dia ketuk baik-baik, dengar-dengaran. Karena ini satu kumabal, pamalawang, jadi dia dapat tuh kecil. Tidak boleh seperti itu. Sehingga firman Tuhan ingatkan. Makanya sebagai orang tua, jangan jadi orang tua yang pilih kasih. Yang paling tua mamak pegula-gula, yang paling bungsu papak pegula-gula. Jangan, sehingga kita menjadi orang tua yang tidak adil. Kita harus mewariskan warisan yang berharga kepada anak-anak kita, tapi warisan itu harus dibagi sama rata. Tetapi pun kalau sebagai orang tua, kita tidak punya warisan untuk dibagikan kepada anak-anak kita. Kita masih punya warisan iman. Sehingga sebagai orang tua, mari miliki iman yang luar biasa
untuk mewariskan itu kepada anak-anak kita. Warisan iman yang benar. Tetapi ada banyak orang tua mau mewariskan warisan iman yang benar, tetapi tidak punya warisan iman yang benar. Bagaimana saudara-saudara? Dalam kehidupan yang ada sebagai orang tua, tidak mampu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Malas masuk gereja, malas beribadah. Bagaimana sebagai orang tua bisa mewariskan warisan iman? Sementara dirinya sendiri tidak beriman kepada Tuhan. Karena orang yang beriman adalah orang yang selalu datang bersekutu di hadapan Tuhan. Tidak mengabaikan Tuhan, meninggalkan Tuhan dalam kehidupan yang ada. Untuk itu kalau kita tidak bisa mewariskan warisan materi kepada anak-anak kita, kita masih punya iman untuk mewariskan kepada anak-anak kita. Sehingga dengan warisan iman yang benar akan membuat anak-anak kita mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dalam kehidupan yang ada. Bahkan pun sebagai anak-anak, jangan hanya tunggu-tunggu harta orang tua. Kalau orang tuanya tidak ada harta, apa dong? Sehingga sebagai anak-anak, marilah jangan hanya mengharapkan warisan-warisan dari orang tua. Tetapi juga kalau orang tua tidak punya warisan, sebagai anak-anak kita harus belajar, kita harus sekolah. Karena pada masa ini persaingan sangat penting. Jangan kurang tunggu-tunggu kita mendapat apa dari orang tua. Tapi sebagai anak-anak, mari sekolah dengan baik, belajar dengan baik. Karena pada masa ini persaingan begitu ketat. Sehingga sebagai anak-anak, kalau torang yang nak sekolah, torang akan jadi anak-anak yang tertinggal. Karena pada masa ini kualitas itu sangat penting. Kalau itu mau sekolah, sekolah baik-baik, belajar baik-baik, sekolah setinggi-tingginya, sehingga dapat meraih apa yang menjadi cita-cita yang ada. Karena pendidikan akan merubah taraf hidup seseorang. Amin, saudara-saudara. Semoga firman ini menguatkan, memberkati kita semua. Sebagai orang tua, marilah menjadi orang tua yang adil. Sebagai anak-anak, mari belajar sekolah dengan baik. Jangan kurang tunggu-tunggu apa orang tua mau kasih. Kalau orang tuanya tidak ada apa-apa, biarlah kita mampu meraih apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita. Semoga firman ini memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.